Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, kami mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan kelas A dari Universitas Tanjung Pura dalam mata kuliah Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ranja Saputra. Saya Anissa Kusumawati. Saya Faridandra Aziza. Saya Iman Desta. Saya Muhammad Susali. Di sini kami akan menjelaskan solusi peran masyarakat dalam mengawasi keamanan pangan dan produk halal di Indonesia. Selamat menyaksikan. Solusi yang pertama yaitu dengan edukasi dan literasi masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait seperti BPOM dan MUI punya peran penting di sini. Mereka perlu terus aktif menyampaikan informasi lewat seminar, workshop, kampanye media sosial, sampai turun langsung ke masyarakat seperti ke komunitas, ke sekolah, bahkan pusat perbelanjaan. Dengan meningkatnya literasi tentang pangan aman dan halal, semakin kuat juga perlindungan konsumen. Jadi, edukasi bukan cuma tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab aku, kamu, dan kita semua sebagai konsumen. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti belajar cara membaca label pada kemasan, mencari harga halal, mengikuti webinar, dan melihat konten edukasi di media sosial. Dengan banyak belajar, kita bisa bantu diri sendiri, keluarga, dan orang di sekitar kita untuk memilih produk yang aman dan halal. Yuk, jadi konsumen yang cerdas dan peduli. Oke, solusi kedua adalah mendorong transparansi oleh industri pangan. Sebagai konsumen, tentu saja kita harus memastikan produk yang kita konsumsi sehari-hari itu aman dan terjamin kehalalannya. Terutama bagi kita konsumen yang beragama Islam, kehalalan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Transparansi itu adalah berupa adanya keterbukaan informasi oleh perusahaan mengenai bahan baku, apa saja yang digunakan, komposisi apa saja, hingga cara pengolahan produk oleh perusahaan tersebut. Selain itu, adanya sertifikasi untuk menjamin keamanan dan kehalalan oleh lembaga yang berwenang, seperti sertifikasi halal, izin surat edar dari BPOM, hingga izin PIRT untuk UMKM setempat. Pada saat ini, perusahaan industri pangan di Indonesia sudah melakukan transparansi tersebut dengan cara pencantuman komposisi bahan hingga penjelasan singkat mengenai proses pengolahan produk tersebut pada kemasan. Namun selain itu, perusahaan bisa meningkatkan transparansi dengan cara memberikan akses digital kepada konsumen seperti website resmi ataupun kode QR yang bisa dipindai oleh konsumen untuk mengakses tentang cara penjelasan yang lebih detail mengenai proses pengolahan hingga bahan-bahan yang digunakan. Dengan adanya transparansi oleh perusahaan bukan hanya menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, namun juga perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari konsumen. Pelaku usaha dan masyarakat harus patuh terhadap sertifikasi halal yang diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat menjadi konsumen cerdas serta pengawas sosial yang mendorong integritas produk halal. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum komunikasi, kampanye eduktif, dan pelibatan UMKM melalui sertifikasi halal. Nah, sinergi yang kuat antara ketiga pihak akan membentuk ekosistem halal yang terpercaya, memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun bersaing di pasar global. Kesimpulan yang dapat kami ambil peningkatan edukasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangatlah penting dalam menjamin keamanan serta kehalalan produk pangan. Edukasi yang menyeluruh dan keterbukaan informasi dapat meningkatkan kesadaran serta kepercayaan konsumen. Dengan pengawasan yang ketat dan kerjasama yang solid, sistem pangan yang aman dan halal dapat terwujud secara berkelanjutan. Pemerintah juga berperan penting dalam memberi insentif dan memperketat regulasi untuk mendorong kepatuhan industri. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat akan memperkuat sistem pengawasan secara partisipasi. Bye-bye! Oke. Oke, jadi kalian tahu nggak sih masalah apa yang ada di masyarakat sekarang sehingga kami semua memberikan solusi-solusi seperti tadi. Kalau kalian tahu, komen di bawah ya. Sekian dari kami semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!